بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, mas'alatun syurut fasadis shaumi. Syarat-syarat rusaknya puasa atau syarat-syarat batalnya puasa. Fasad itu maksudnya batal. Ya. Asy-syartul awwal, syarat yang pertama, ayyakuna amidan. Orang tersebut adalah orang yang amidan, sengaja. Wadidduhu ghairul amid. Lawannya adalah ghairul amid, bukan orang yang sengaja. Jelas? Jadi ketika seseorang melanggar pembatal puasa, makan, minum, jima, serta cabang-cabangnya, tidak dikatakan batal secara mutlak sampai terpenuhi syarat-syarat pembatal puasa. Di antaranya ini tadi, ayyakuna amidan, orang tersebut melakukannya dengan sengaja. Misalnya dia makan dengan sengaja, bukan dikarenakan terpaksa mungkin atau lupa. Jadi memang ada unsur kesengajaan. Wadidduhu ghairul amid, sedangkan lawan adalah ghairul amid, orang yang tidak sengaja. Wa huwa nau'an, orang yang tidak sengaja ada dua macam. Ahaduhuma, ayyahsula al-mufattir bi ghairi ikhtiyarihi bila ikrahin. Tanpa sengaja itu ada dua macam. Yang pertama, munculnya, terjadinya pembatal puasa tersebut bi ghairi ikhtiyarihi, tanpa kehendak dia, tanpa ada keinginan dia, tanpa ada ikhtiar dari orang tersebut. Bila ikrah, dan bukan dikarenakan ada yang memaksa. Faham? Dia tidak ingin melakukannya, tapi bukan dikarenakan ada yang memaksa. Misal, contoh, ayyatira ila famihi ghubarun au dukhanun au hasyara au yatamadmad fayadkhulul ma batnahu bi ghairi qasdin fala yuftir. Misal contoh, terbanglah gubar, debu, atau asap, atau serangga, pluk, masuk mulut. Abid mangap, tiba-tiba lalat, pluk, langsung masuk. Ketelanlah. Difahami? Ya. Atau ada asap, bukhur, ya. Atau hasyara itu serangga, itu sejenisnya. Atau dia kumur-kumur tanpa dia sadari, bukan disengaja, ketelan, masuklah air ke perutnya dia. Bi ghairi qasdin, tanpa ada niatan, fala yuftir, maka tidak batal. Wa dalilu ala dzalika qaulullah azza wa jalla. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum.
Tidak ada dosa pada perkara yang kalian akhta'tum bihi, yang kalian keliru, enggak sengaja. Akhta'tum itu hamzah, namanya hamzah apa? Syu'bah. Yo, di murajaah. Hamzah apa namanya? Kita pindah pertanyaan kepada daf'a. Ternyata keningnya mengkerut, mikir semua. Pindah lagi ke Firhan. Hamzah apa? Hamzah Zaidah. Yakin itu? Ibrahim. Hamzah Salbin. Ahsan. Barakallahu fi. Kita carikan jodoh Ibrahim. Anak sudah berusaha, tetapi ternyata yang akhwatnya yang belum mau. Abinya langsung anak tembak. Akhwatnya yang tidak mau, belum mau. Ya. Sabar Ibrahim, belum datang jodohnya. Hilal tahun ini belum muncul untuk antum. Ya. Hamzatul Salbin. Ya. Hamzatul Salbin namanya. Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi. Tidak ada dosa bagi kalian pada perkara yang kalian akhta'tum. Akhta'a itu artinya kesalahan tanpa disengaja. Ya pada. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Akan tetapi dosa itu ada pada yang disengaja oleh hati kalian. Wa hadza lam yata'ammad qalbuhu fi'lal mufsid fayakunu shaumuhu sahihah. Ini orang tidak menyengaja hatinya untuk mengerjakan pembatal puasa, sehingga puasanya sah-sah saja, sahih. Kenapa? Karena tidak ada unsur kesengajaan dari dia. Difahami? Contoh fi'il lain yang hamzanya hamzatus salbin. Ngasihin. Lurus tuh kayak gini. Nanti antum akan terasa kangen dengan daras ditanya. Ya. Ayo Firhan. Apa contohnya? Mus'ab. Ibrahim. Apa contohnya? Ini pelajaran akidah wasithiyah. Ya toh? Ya kan? Ya kan Nasin? Iya. Pada ayat ketika itu kan disebutkan ayat wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Ya benar? Iya, itu tadi. Raji'un ya ikhwan. Ya ikhwan, sebenarnya metode paling mantap untuk mengokohkan ilmu antum dengan cara mengajar. Ya. Makanya anak di sini antum bebas mau ngajar apapun di sini antum ajarkan. Terserah. Yang mana yang antum dapat antum ajarkan. Ilmu itu semakin antum ajarkan semakin kokoh. Semakin mantap. Ya. Gimana? Hai Ustadz, masa sekelas Abid itu paham? Enggak paham, terserah. Yang penting antum ngomong sendiri. Terus. Ya enggak? Nanti berjalan dia tuh ngerti anak-anak itu tadi. Kasih faedah-faedah seperti ini. Ya. Dan mereka udah terbiasa mereka bawa kitab kan. Oh. Bayangkan antum. Entah paham enggak paham luar biasa anak-anak di sini.
Ya enggak? Antum jangan dikira mereka-mereka ini, oh masa anak-anak keroco. Bisa jadi mereka hari kemudian itu lebih berilmu dibandingkan kita. Ya bala Ibrahim, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Asani, orang yang tidak sengaja itu ada dua. Yang pertama, ketidaksengajaan bukan karena ikhtiar dia. Yang kedua, ayyaf'ala ma yuftir mukrohan. Dia melakukan perbuatan yang membatalkan puasa, namun mukrohan. Dalam kondisi mukroh. Alaihi. Dia dipaksa. Fala yafsudu saumuhu. Maka puasanya tidak batal juga yang seperti ini. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Man kafara billahi min ba'di imanih. Siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dalam kondisi hatinya mutmainnun bil iman. Hatinya tenang dengan keimanan. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallah walahum 'adzabun 'adzim. Akan tetapi siapa yang dadanya lapang menerima kekufuran tersebut, maka mereka berhak mendapatkan kemurkaan Allah azza wajalla, walahum 'adzabun 'adzim. Baginya adab yang sangat pedih, sangat besar. Mau ditanya lagi? Min bab al-muraja'ah? Min bab al-muraja'ah. Itu muraja'ah antum bebas. Ramadan ini antum muraja'ah sebebas-bebas antum. Ya. Kita pindah ke usul tafsir. Ya. Antum perhatikan di situ. Walakin man syaraha bil kufri sadran. Antum perhatikan awal dhamir man kafaro. Dhamir apa itu nasi namanya? Mufrad. Min ba'di imanihi nihi ifrad. Illa man ukriha mufrad. Ya benar. Man syaraha bil kufri mufrad. Kemudian fa'alaihim ghadabun minallah walahum 'adzabun 'adzim. Baru pertanyaannya. Dalam ilmu usul tafsir dikenal dengan istilah apa ini namanya? Dafa sudah datang belum tahun kemarin? Sudah ada antum? Ramadan tahun kemarin sudah ada di sini? Sudah ada. Pertanyaannya. Nah, apa istilahnya itu? Dafa? Bisa jawab dapat buah nangka. Ya enggak? Ya keren ya? Enggak bisa jawab, tidak dapat bonus nangka. Sudah? Nah, sudah. Pindah lagi. Syu'bah. Dalam ilmu usul tafsir dikenal dengan istilah apa ini? Yo. Mikir-mikir dikit kita. Ayo, Mus'ab Nasihin. Apa tuh? Lupa. Oh, lagi mudik dulu, lupa jawabannya. Lagi mudik dia lupa. Mudik dia.
Antum mudik juga? Caknya mudik, tinggal Firhan. Kayaknya enggak sih. Bukan mudik. Belum mudik, kayaknya udah selesai itu kitab. Firhan. Seingat ana itu kita usul tafsir itu kayaknya di rumah sana. Udah lama itu bukan tahun kemarin, tahun sebelumnya ya. Iya. Apa Firhan? Sibuk gawe. Jago mar. Dikenal dengan istilah al-iltifat. Masih ingat? Oh, Syu'bah belum masuk dia. Masih ingat tak? Iltifat. Dikenal dengan istilah al-iltifat. Ada faedah iltifat, daf'us sa'amah wal malal. Ya benar? Di usul tafsir di akhir-akhir. Itu murajaah lagi ya. Itu namanya iltifat supaya tidak membosankan. Fa idza kana hukmul kufri yu'fa anhu ma'al ikrah. Apabila hukum suatu kekufuran dimaafkan kalau dibarengi terpaksa, fama dunal kufri min babi aula, maka yang dibawa kekufuran lebih-lebih layak untuk dimaafkan. Ya benar? Ini orang mengucapkan ucapan kufur, dipaksa, tapi hatinya tetap dengan keimanan. Ya benar? Dimaafkan. Kalau kekufuran, mengucapkan kekufuran saja, dimaafkan karena dipaksa, dalam keadaan hatinya tetap beriman, maka selain itu lebih layak untuk dimaafkan. Ini kalau kias disebut dengan kias apa namanya? Kiasul aula. Wa ala hadza falau akraha ar-rajulu zaujatahu 'alal jima' wa hiya sha'imah. Maka atas dasar ini, kalau seandainya ada seorang suami memaksa istrinya untuk jima' wa hiya sha'imah, dalam keadaan istrinya sedang puasa, wa ajizat an mudafa'atihi, dan dia tidak mampu untuk melawan suaminya, fasyamuha sahih, maka puasa istrinya sah. Wa yushtaratu li raf'il hukmi ay yaf'ala hadha syai'a li daf'il ikrah la lil itmi'nani bihi. Namun dipersyaratkan untuk terangkatnya hukum ini tadi, maksudnya tidak batal puasanya tatkala dia melakukan sesuatu yang terlarang ini tadi, asyai' itu maksud pembatal ini ya. Yaitu dia melakukan sesuatu ini tadi lidaf'il ikrah ya, untuk menolak apa? Paksaannya tadi. Difahami? La lil itmi'nani bihi, bukan dikarenakan ketenangan, kenyamanan. Karena dia tidak sanggup, ancaman tadi. Suami udah bawa tombak, kalau nggak ngelayani ditombak sama suaminya. Dia pikir sama istrinya, daripada ditombak pakai tombak beneran, itu mendingan dia melayani suaminya. Tapi karena terpaksa. Ya. Yani annahu, misalkan syariba au akala daf'an lil ikrah. Maknanya dia makan, minum atau makan dalam rangka menolak sesuatu yang dipaksakan tadi. La ridho bil akal wa syurbi ba'daan ukriya ali, bukan ridho untuk makan dan minum setelah kondisinya dia dipaksa. Fa in fa'alahu ridho bil akal aw syurbi ba'daan ukriya ali fa innahu la yu'tabar mukrohan. Kalau seandainya dia melakukannya dalam keadaan ridho dengan makan atau minum atau jima tersebut setelah adanya paksaan, maka itu tidak dianggap sebagai mukroh. Difahami? Tidak ada di situ jima. Ana yang nambahkan. Ya. Ya di situ kan sebutkan bil akal awil syurbi awil jima. Jima kan pembatal juga. Ya. Hadza wal masyhur minal madhab. Ini pendapat yang masyhur dari mazhabnya Imam Ahmad. Ya.
Apa contoh yang lain? Itu si abid. Antum paksa, kalau abid tidak mau minum, ya, abid antum pukulin, diminum sama abid. Kasih abid, ya, minum. Tapi dia minumnya karena terpaksa. Bukan, kayaknya enak juga nih siang-siang minum boba ini tadi. Nah, kalau itu batal, dia menikmati. Wakil bal yu'tabar mukrohan. Ada yang mengatakan tetap dia dikatakan sebagai mukroh. Ya. Lianna aktsaron nas la siyama al-awam, dikarenakan kebanyakan orang, terlebih lagi orang awam, la yufarriqun baina yaf'alu hadha syai' li daf'il ikrah au ayyaf'aluhu itmi'nanan bihi. Dikarenakan kebanyakan orang, terlebih lagi orang awam, mereka tidak bisa membedakan antara melakukan perbuatan tersebut dalam rangka menolak sesuatu yang dipaksakan, atau mereka melakukannya dalam bentuk itmi'nan bihi, dalam bentuk kenyamanan. Li'annahum ukrihu, dikarenakan mereka dipaksa. Wa umum qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyanu wa ma stukrihu alaihi. Diangkat dosa dari umatku pada perkara yang mereka al-khata', keliru, tak sengaja, wan nisyan, karena kelupaan, wa mastukrihu alaihi, atau karena mereka dipaksa. Yashmalu hadis surah, ini juga mencakup gambaran yang seperti ini. Ya, pembatal puasa masuk gambaran yang seperti ini. Wa mastukrihu alaihi, yang mereka dipaksa. Wa hadza ikhtiyar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan itu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Intinya apa? Yang disebutkan oleh pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah apa? Intinya seseorang tatkala dia dipaksa, maka tidak perlu dirinci dia itmi'nan atau tidak, ya. Karena orang awam kadang tidak bisa membedakan dia antara dia itmi'nan sama tidak. Difahami? Itu tadi. Asyartu tsani, syarat yang kedua, ayyakuna dzakiran wa dhidduhu an-nasi. Syarat yang kedua, dia melakukannya dalam keadaan dzakiran, ingat. Ya. Lawannya adalah an-nasi, lupa. Dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dalam kondisi sadar, ingat. Difahami? Bukan karena lupa. Falau fa'ala syai'an min hadhil mufattirat fasidan. Kalau seandainya dia melakukan sedikit saja dari pembatal-pembatal puasa, makan, minum atau jima, fasidan, ya, maka rusaklah ya puasanya tadi. Fala syai'a alaihi, di hadis Abu Hurairah, maka tidak ada itu bukan fasidan, lebih tepat namanya nasian, ya, lebih tepat itu nasian. Antum kasih taklid. La'alla shawab nasian. Ya benar? Ya. Falau fa'ala syai'an min hadhil mufattirat nasian. Kalau seandainya dia melakukan pembatal-pembatal puasa ini tadi dalam kondisi nasian, dalam keadaan lupa, fala syai'a alaihi, maka tidak ada dosa bagi dia. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man nasiya, siapa yang lupa, wa huwa shaim, dalam keadaan dia sedang berpuasa, fa akala aw syariba, lalu dia makan atau minum, falyutimma shaumahu, hendaklah dia melanjutkan puasanya, fa innama at'amahu Allahu wa saqah, sesungguhnya Allah lah yang memberikan rezeki kepada dia dan memberi minum kepada dia. Jelas? Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim yashmalul fariidah wan nafilah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa huwa shaim, dia sedang berpuasa, itu mencakup puasa wajib atau puasa sunnah. Jelas? Ya. Wanzur qaulahu fil hadis. Lihat, cermati
sabda Rasul dalam hadis, at'amahullah. Allah yang memberi dia makan. Falam yansib al-fi'la ilal fa'il. Di situ Allah tidak menisbatkan perbuatan kepada pelakunya. Bal ilallah. Bahkan dinisbatkan siapa? At'amahullah, kepada Allah. Kenapa? Li'annahu nasin. Dikarenakan dia lupa. Lam yaksud al-mukhalafah wal ma'siyah. Dia tidak menginginkan sengaja untuk melanggar atau bermaksiat. Enggak. Walihada nasaba fi'lahu ila man ansahu. Oleh karena itulah dinisbatkan perbuatan dia tadi kepada siapa? Yang membuat dia lupa siapa? Wa huwa Allah azza wa jalla. Yaitu Allah azza wa jalla. Wa hadza dalilun khas. Ini dalil yang khusus. Jelas ya ikhwan? Ya. Waladaina dalilun am. Dan juga kita punya dalil yang umum. Wahya qa'idatun syar'iyyatun, yaitu kaidah yang syar'iyah min aqwa qawaidis syariah, termasuk kaidah-kaidah syariat yang terkuat. Wahya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah azza wa jalla, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami kalau kami lupa atau kami keliru, tidak sengaja. Antum lupa dalam sholat, tiba-tiba antum makan, batal sholat antum? Tidak. Difahami? Antum lupa. Kalau ini ayam antum, ternyata ayam orang antum sembelih ini tadi. Dosa antum? Tidak dosa. Wajib ganti? Iya, wajib. Ya. Kelupaan cuman mengangkat dosa, bukan mengangkat tanggung jawab. Difahami? Ketidaksengajaan cuman mengangkat dosa, tidak mengangkat tanggung jawab. Faham tuh? Nah, disitulah mereka yang terjadi pembahasan di kalangan para ulama berkaitan seseorang lupa baca bismillah ketika menyembelih. Halal ataukah tidak? Sebagian mengatakan halal, itu pendapat jumhur. Ya, halal, lupa baca bismillah. Ini kambing sudah tersembelih, lupa baca bismillah, atau sapi lupa baca bismillah. Jumhur mengatakan halal karena dia lupa. Sebagian para ulama mengatakan tidak halal. Ya. Kelupaan dia cuma mengangkat al-ism, raful ismi. Ya. Tapi tidak bisa mengangkat hukum. Hukum tetap dikatakan tidak baca bismillah. Haram. Luar biasa antum, sapi satu ekor itu misalkan. Ya. Terus gimana kan? Kasihkan antum sapinya yang berpendapat seperti pendapat jumhur. Kelar kan? Qala Allah Subhanahu wa taala qad fa'altu. Disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad fa'altu. Aku telah melakukannya. Fasara fin nisyan dalilani am wa khas. Sehingga dalam masalah kelupaan ini ada dua dalil, dalil umum dan dalil khusus. Coba antum azan dulu biar fokus ya. Ini ada kaidah yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin. Azan dulu. Siapa yang mau azan? Azanlah. Sebenarnya lemah loh lingkungan kita nih. Kita nih berada di perbatasan. Yang sana udah pacak laporkan kita udah pacak laporkan dia. RT beda, kelurahan beda. Ini kan masuk Lebong Gajah. Rumah bapak itu masuk Sri Mulia. Sama kayak rumah belajar kita itu ya, yang dulu ya. Kan di perbatasan. RT yang itu kan enggak terlalu ngurusin kita. RT yang sana juga bukan warga dia kita. Dulu kan ketemu Pak RT katanya, batas jalan ini, masjid kamu tuh bukan masuk masjid tanah kan, wilayah kekuasaan dia. Jadi kita ini ada perbatasan. Nah, antum berdiri di wilayah perbatasan ini besar pahalanya kan?
ribet. Antar RT dan antar kelurahan. Itu Sri Mulia, ini Lubung Gajah, dipisah jalan. Boleh antum bernisbat Ar-Ribati. Misalkan siapa kagak yang nak domisili di sini. Misalkan Syu'bah, Kurnia dia nak mau nikah sama orang sini dia. Kurnia Ar-Ribati. Kok kenapa nisbat Ar-Ribati? Berada di perbatasan Sri Mulia sama perbatasan Lembung Gajah. Itu Lembung Gajah, sini Sri Mulia. Kita lanjut ya. Kata beliau, wa idza jtama'a fil mas'alah dalilani amun wa khasun. Apabila berkumpul dalam satu masalah dua dalil, am dalil umum, wa khas dalil khusus, fal aula an nastadilla bil khas, maka yang lebih utama kita berdalil dengan dalil khusus. Li'annana, dikarenakan kita ini idza stadalalna bil am, apabila kita berdalil dengan dalil umum, fa innahu qad yaqulu qailun hadza amun, terkadang ada yang ngomong, dia mengatakan ini umum, wal mas'alah hadhihi mustathnatun minal umum, dan masalah ini adalah masalah yang dikecualikan dari sesuatu yang umum. Faqad yadda'i hadza, terkadang itu orang mengklaim seperti ini. Ma'a annahu law idda'ahu lakanat ad-da'wa mardudah, dalam keadaan kalau seandainya dia mengklaim seperti itu, klaim dia pun tertolak. Kenapa? Li'annal asla annal umum syamilun li jami'i afrodihi, dikarenakan hukum asal pada sesuatu lafaz yang umum mencakup seluruh jenis afrod-afrodnya. Difahami? Wad dalil ala annal am syamilun li jami'i afrodihi. Contoh dalil yang menunjukkan bahwasanya lafaz umum, sesuatu yang umum itu mencakup seluruh jenis personnya, individunya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasul, annakum idza qultum assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kalian, kalau kalian mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, faqad sallamtum ala kulli abdin salihin fis sama'i wal ard. Sungguh kalian telah mengucapkan salam kepada seluruh hamba yang soleh di langit dan di bumi. Li'anna ibadallahi salihin amatun, dikarenakan lafaz ibadallahi salihin itu umum. Walidzalika qala, oleh karena itu Nabi mengatakan faqad sallamtu ala kulli abdin salihin fis sama'i wal ard, maka sungguh kalian telah mengucapkan salam kepada setiap hamba yang soleh di langit dan di bumi. Jelas? Falau istadalalna ala annan nasi, kalau seandainya kita berdalil bahwasanya orang yang lupa tadi, idza akala aw syariba la yafsud shaumuhu bi ayatil baqarah. Kalau kita berdalil orang yang lupa bahwasanya tatkala dia makan dan minum tadi tidak batal puasanya dengan ayat Al-Baqarah, fa innahu istidlalun sahih, itu istidlal sahih. Difahami? Antum ditanya, antum tidak ingat hadis ini? Ustaz nasihin, saya lupa Ustaz nasihin. Lupa apa? Saya lupa kalau ternyata saya itu sedang puasa, terus saya menggauli istri saya dalam keadaan lupa. Batal enggak puasa? Apa jawabnya antum? Tidak batal puasanya tadi. Apa dalilnya? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Difahami? Tidak batal. Fa innahu istidlalun sahih,
walau idda'a mudda'in, itu bacanya mudda'in. Kalau seandainya ada seseorang yang mengklaim, idda'a itu mengklaim, mengaku. Mudda'in itu orang yang mengklaim, orang yang mengaku-ngaku. Kalau seandainya ada orang yang mengaku-ngaku itu telah mengaku anna hadza kharijun minal anil umum, ini masalah sudah keluar dari keumuman, qulna lahu aina dalil? Mana dalil antum? Li'anal asla anal am syamilun li jami' afradil umum. Dikarenakan hukum asal yang namanya am, umum, itu mencakup, hukum asalnya mencakup seluruh person-person lafaz umum. Difahami? Itu kan lupa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Aku kan lupa. Berarti kelupaan mencakup seluruh perkara. Difahami? Lakin law akala nasiyan aw syariba nasiyan summa dzakara annahu shaimun wal luqma fi famihi fahal yalzamuhu ayyal fadhaha. Akan tetapi masalahnya, kalau seandainya ada orang yang lupa tadi, dia makan atau dia minum dalam kondisi lupa, kemudian dia ingat bahwasanya dia adalah orang yang sedang berpuasa, dalam kondisi suapan ada di mulut dia, apakah harus dia muntahkan? Faham? Ya. Ini antum makan apa kira-kira? Lagi makan, ingat, ini nasi, ini kurma dalam mulut, ya, kurma dalam mulut. Ingat antum, kalau antum sedang berpuasa. Nah, apakah harus antum muntahkan ataukah ditelan? Difahami, Ibrahim? Al-jawab, na'am, yalzamuhu ayyal fadhaha. Harus dia muntahkan. Lafaz itu yalfadh itu memuntahkan artinya. Li'annaha fil fam. Dikarenakan itu hukumnya dia apa? Di mulut. Wa huwa fi hukmi dhahir. Maka dia dihukumi masih dalam hukum zahir, sesuatu yang sudah nampak. Wa yadullu ala annahu fi hukmi dhahir anna shaim law tamadmadha lam yafsud shaumuhu. Dari antara yang menunjukkan bahwasanya itu dihukumi secara hukum zahir. Zahir itu sesuatu yang nampak. Ya, belum masuk ke dalam. Bahwasanya orang yang berpuasa kalau dia kumur-kumur tidak batal puasanya. Difahami? Walaupun sudah masuk mulut itu sama dengan hukum ibarat dia masih di luar. Difahami? Luar biasa istinbatnya Syekh Ibnu Utsaimin. Ya benar? Kata beliau, sama seperti orang kumur-kumur. Orang kumur-kumur walaupun sudah masuk mulut, batal enggak puasanya? Enggak batal. Difahami? Amma law ibtala'aha hatta wasalat ma baina hanjaratihi wa mi'datihi lam yalzamhum ikhrajuha. Adapun kalau sudah terlanjur ibtala'aha, ditelan sama dia, hatta wasalat sehingga makan tadi sampai baina hanjaratihi, sudah antara kerongkongan dan lambung, lam yalzamhu ikhrajuha, tidak harus bagi dia untuk dimuntahkan, dikeluarkan. Difahami? Antum lihat istinbatnya beliau. Ya. Itu perhatikan baik bukunya antum. Walau hawala wa akhrajaha. Kalau dia berupaya, berusaha untuk mengeluarkannya, la fasada saumuhu. Batal puasanya. Lihat istinbatnya, antum perhatikan. Alasannya kenapa? Li'annahu ta'ammada al-qai'a. Karena dia sengaja muntah. Muntah dengan sengaja apa? Batal kata Syekh Ibnu Utsaimin. Ya benar? Nah, kalau makanan sudah terlanjur tertelan, sudah sampai sini, tidak boleh dimuntahkan. Kalau antum paksa untuk antum keluarkan, berarti antum memaksa untuk muntah. Masuknya tadi karena lupa, melakukan dengan sengaja, batal puasa. Ini istinbat luar biasa, ikhwan. Ya, makanya anak sarankan kepada antum ketika ada durus kayak gini, ikhwan, sering anak ngomong, hadir. Antum tidak tahu kapan antum akan butuh dengan ilmu. Beberapa hari ini, ya, dihubungi, di chatting, Ustaz, maksudnya apa ini Ustaz?
Dijawab. Ya, ngajar ya ikhwan. Cuman anak udah tahu tahun kemarin itu bolong-bolong hadirnya. Ya, karena tidak hadir full. Nah, ketika lepas dari markis seperti ini, antum, walaupun mungkin antum membahasakan anak itu tidak layak berdakwah, orang di luar itu akan tahunya antum itu sudah berilmu. Mau tidak mau antum harus buka durus. Ya. Itu masih ingat dulu bukunya Ummu Abdillah? Ya, masalah puasa tahun kemarin di situ. Ini apa Ustaz maksudnya Ustaz? Mungkin kalau sekelasnya antum itu mungkin gampang. Tadi. Disitulah ibrah bagi anak. Benar kata Syekhuna Abdurrahman, Syekh mengatakan dulu, ya akhi ta'allam fa anta la tadri mata tahtaju ilal ilm. Belajarlah, engkau tidak tahu kapan engkau butuh dengan ilmu. Antum kalau di markis, di pondok seperti ini, mungkin antum menganggap, tenang, ada Ustaz Abdurrahman yang ngisi pelajaran. Tapi antum keluar, apalagi kalau antum disuruh ngampu sekolah, ya, rumah tahfidz, apa? Darul Hufadz atau Darul Quran, Darul Nahl, Darul Hadis, Darul apa? Darul Muttaqin misalkan. Ya. Antum ngampu atau antum jadi majelis taklim atau antum ngasuh masjid. Mau tak mau ya ikhwan, antum harus buka durus. Ya. Makanya dulu pengalaman anak-anak belajar ketika anak berada di baik di pondok di Gresik ataupun anak di Yaman, dulu dari awal anak memang sudah persiapkan. Jadi yang di benak anak ketika belajar, anak masuk pondok pesantren, pasti anak punya beban mental. Apa? Anak ketika keluar dari pondok pesantren, pasti anak akan dijadikan orang tokoh. Kalau anak tidak serius belajar, tidak hadir durus dengan baik, itu akan jadi bumerang bagi anak pribadi. Apalagi dulu ketika anak menginjakkan kaki di Yaman, yang ada di benak anak ketika itu, kalau sudah di Yaman ini pasti anak pasti mengajar. Dan tidak mungkin mengajar itu dalam kondisi kita, afan akhi anak, ya ikhwan anak cuma bisanya bahasa Arab. Nggak bisa. Antum lihat sebagian ustadz itu kadang antum lihat di waris ya iya, tauhid ya iya, fikih ya iya. Ya benar, sirah ya pula. Iya kan? Itu kalau antum sifat yang umum. Kalau antum mau punya pondok pesantren, antum akan hidup pondok pesantren tadi. Antum menguasai usul fikih, usul tafsir, akidah ya iya, fikihnya juga iya. Nggak cuma terfokus pada tajwid. Bahkan tajwid pun akan indah kalau antum punya ulumul Quran. Kayak tadi, bacakan ayat misalkan. Antum bacakan ayat yang man kafara billahi min ba'di imanihi. Antum bisa selipkan di situ apa? Tauhid. Iya apa enggak? Ada misalkan, ayo talqin bareng-bareng. Antum talqin kan ayat. Man kafara billah, antum talqin dengan suara lantang. Antum bisa enggak masukkan tauhid? Bisa. Bahkan melalui ilmu tajwid itu tadi kan ada contoh itu kan? Ya enggak? Ada contoh ayat kan? Itu antum bisa memasukkan tauhid di situ. Contoh misalkan ayat ini tadi. Ini bahwasannya kisah ayat ini seperti ini sampai ke sedikit-sedikit antum bisa masukkan tauhid. Antum lihat kan di beberapa ayat Iqra itu, ya. Itu kan ada ayat. Antum talqin. Itu kan antum bisa masukkan tauhid di situ. Tahsin Al-Fatihah. Itu tahsin plus tafsir. Kan intinya di situ. Rasul berdakwah apa? Membacakan Al-Quran plus makna dan kandungan. Dijelaskan kepada sahabat. Jadi antum keluar, orang belajar tahsin Al-Fatihah plus dapat sanad Al-Fatihah plus dapat sanad tauhid. Gitu loh. Difahami istilahnya itu tadi. Jadi bukan cuma sekedar dia ngaji, keluar tuh jadi muwahhid.
Dalam Al-Fatihah terkandung tauhid rububiyah, uluhiyah, ala semua sifat. Apa makna Rahman di sini? Apa makna Rahim di sini? Rahman di sini mengandung sifat rahmah. Rahmah yang maknanya seperti ini. Rahim mengandung makna rahmah. Rahmah yang maknanya seperti ini. Pada lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala terkandung makna uluhiyah. Asal lafadznya seperti ini. Makna Rabb adalah seperti ini. Antum tafsir Al-Fatihah, antum talqin selama berapa biasanya kalau pelajaran Al-Fatihah talqin tasin untuk dapat sanad, anggaplah sebulan, mateng sebulan, antum mendakwakan tauhid selama 1 bulan, barokah dakwanya antum. Kenapa? Karena antum sudah berdakwah dengan dakwanya metode para nabi, para rasul. Dan itulah kata Syekh Shalih Al Fauzan dalam syarah Al-Usul As-Sittah yang membedakan dakwah Ahlussunnah dengan dakwah Ahlul Ahwai wal Bid'ah. Mereka mendahulukan tauhid. Bisa. Makanya tadi penting bagi antum semua untuk ya khususnya thalabatul ilm untuk banyak-banyak hadir di durus ya. Nanti antum butuhkan. Dan jangan cepat istijal, ingin dapat samarah. Ya, dapat samarah. Misalkan untuk melihat anak, ya akhi, yang katakan sama antum 8 tahun dari umur tamat SMA, anak lulus SMA 2016, anak menginjakkan kaki lagi ke kampung halaman Desember 2014, lulus SMA umur tahun 2006. Antum hitungkan 2006 sampai ke 2014, bukan waktu yang sebentar, ya, bukan waktu yang sebentar. Anak harus mengekang hawa nafsu, ndak nikah, ya ndak pulang kampung, ya. Ngeliatin kawan-kawan, ada yang udah kerja gini, ada yang gini, cukup lama waktu seperti itu. Ya sabar. Makanya bagi yang punya kesempatan untuk belajar ya belajar dulu. Yang masih bisa untuk ditahan belajar sudah belajar. Antum ndak akan rugi. Thalabul ilmi. Kita lanjutkan. Wal jima' 'alal masyhur minal madhab la yashmalu hadzal hukmu. Dan jima' menurut pendapat yang masyhur dari madhab Imam Ahmad tidak dicakup oleh hukum seperti ini. Maknanya apa? Menurut madhab Imam Ahmad, kalau dalam masalah jima itu tidak berlaku nisyan. Difahami? Menurut mazhab Imam Ahmad yang masyhur. Was sahih, namun pendapat yang sahih annahu ka ghairihi. Jima sama seperti pembatal puasa yang lain. Kalau dia lupa maka tetap dimaafkan. Difahami? Lupa tetap dimaafkan. Tapi kata Syekh Abdurrahman, ya, anak ingat sekali di telinga anak ini tadi. Kata Syekh, la yutasawwar, tidak tergambar. Ana ingat sekali, dars malam, ya, waktu itu pelajaran Minhajus Salikin, ya, kata Syekh, la yutasawwar, man jama'a zaujatahu, ya, orang yang gauli istrinya, menjima istrinya dalam keadaan lupa. Syekh ingat sekali anak itu. Beliau menyebutkan la yutasawwar, tidak tergambar. Tapi lau furido, kalau seandainya memang nyata, maka pendapat yang rajih, yang sahih juga dimaafkan. Tapi tidak tergambar, ya apa enggak? Karena ada muqaddimat. Tak kan langsung lepas baju langsung antum, ya enggak? Tidak ada seperti itu. Masa tidak ingat muqaddimatnya tadi? Ya enggak? Paham gurnya? Nah. Lupa Ustaz, lupa benar tuh. Ya, tidak tahu kalau dia sudah amnesia tingkat tinggi. Ya. Wadalil adamud dalil alal fard. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, dalilnya ya tidak ada dalil untuk bedakan. Antum bedakan mana dalilnya antum? Kok antum katakan kalau makan minum lupa dimaafkan, kalau jima tidak dimaafkan kalau lupa. Dalil antum mana? Dia tanya balik, dalil antum mana? Katanya, dalil kami ada dalil.
Antum itu yang membedakan mana dalilnya. Dipahami? Wa nahnu la nufarriqu illa ma faraqallahu wa rasuluhu bainahu. Kita tidak membedakan melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala bedakan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Walam yufarriqillah. Allah tidak membedakan. Wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam juga tidak membedakan. Atau wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bayyana al-jima' wa ghairuhu illa fi mas'alatin wahidah wa hiya al-kaffarah. Walam yufarriqillahu azza wa jalla wa rasuluhu bainal jima' wa ghairihi. Allah dan Rasulnya tidak membedakan antara jima' dan selain jima', kecuali dalam satu masalah saja, kafar. Kalau makan minum tidak ada kafarah, kalau jima' ada kafarah. Asyartus tsalits, syarat yang ketiga ya. Sudah selesai ini salat, dah selesai, tidak lagi. Asyartus tsalits, syarat yang ketiga. Al-ilmu, punya ilmu. Wa dhiddul ilmi al-jahlu. Lawan dari ilmu adalah al-jahl. Bodoh, enggak tahu ilmu. Wal jahlu yanqasimu ila qismain. Ketidaktahuan itu terbagi menjadi dua. Jahlun bil hukmi syar'i ay la yadri anna hadha haram. Bodoh, tidak tahu tentang hukum syar'inya. Maknanya dia tidak tahu kalau ini haram. Dia tidak tahu kalau makan atau minum atau jima tadi pembatal puasa. Difahami? Yang kedua, jahlun bil hal. Dia tidak tahu tentang kondisi. Ai la yadri annahu fi halin yahrumu 'alil aklu wasyurb. Yaitu dia tidak tahu kalau dia berada pada kondisi yang ternyata makan dan minum haram bagi dia. Wakilahuma udhur. Keduanya termasuk udhur. Kalau yang pertama dia tidak tahu makan minum itu pembatal puasa. Kondisi yang kedua, dia tidak tahu kalau orang berpuasa itu tidak boleh makan dan minum. Difahami? Jelas? Wa dalilu lidzalika qauluhu ta'ala Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dalilnya sama. Wa idan tafat al mu'akhadha intafa ma yatarattabu 'alaiha. Wa hadha dalilun 'am. Kalau tertiadakan mu'akhadha hukuman, maka tertiadakan pula sesuatu yang dimunculkan oleh mu'akhadha tadi. Ini adalah dalil yang umum. Difahami? Maksudnya itu dihasilkan dari mu'akhadha. Ini kan Rabbana la tu'akhidna, jangan hukum kami, jangan azab kami maksudnya. Kalau diazab, dihukum, ditiadakan di sini terkala lupa, maka tertiadakan pula apa? Ma yatarattab 'alaiha. Dampak dari atau hasil dari atas perkara yang mu'akhadha tadi. Wa hadza dalilun 'am. Ini dalil umum. Wa hunaka dalilun khas fi hadhil masalah li naw'ain minal jahli. Di sana ada dalil yang khusus tentang masalah ini untuk dua jenis masalah yang ketidaktahuan ini tadi. Amal jahl bil hukmi. Adapun tidak tahu tentang hukum, fa daliluhu haditsu Adi bin Hatim. Dalilnya diantaranya hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Pertanyaan, Adi bin Hatim dulu agamanya apa? Mudafah. Ahlul kitab, ya. Dia dulu termasuk agama ahlul kitab. Adi bin Hatim mengatakan, atau beliau menceritakan, annahu arada ayyasum. Jadi Adi bin Hatim ketika itu ingin puasa. Wa qara'a qaulallahi ta'ala. Dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah sampai nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam berupa waktu fajar. Benang putih fajar shadiq, benang hitam fajar kadzib.
Fa'ata bi'iqalin aswad. Lalu dia bawa tali hitam. Hablun turbatu bihi yadul ba'ir. Iqal itu adalah tali yang digunakan untuk mengikat kaki onta. Wa ata bi'iqalin abyad. Dan dia juga membawa tali putih. Tali onta tadi. Wa ja'alahuma tahta wisadatihi. Ditaruh di bawah bantal. Wa ja'ala ya'kul wa yanzur ilal khaytain. Terus dia makan, ja'ala ya'kul. Terus makan. Dalam kondisi dia sambil ngelihat ke benang. Ya. Hatta tabayyana al-khaytul abyad min al-khaytil aswad. Sampai betul-betul nampak kelihatan benang putih dari benang hitam tersebut. Ada benang putih, benang hitam. Kalau belum nampak, belum dia berhenti makan. Padahal sudah masuk waktu subuh. Ya enggak? Itu siang itu tadi. Ya enggak? Kalau enggak ada lampu zaman itu, antum bisa bayangkan sampai nampak. Itu bisa kalau di kita ini sekarang 6 pagi. Ya enggak? Fahadha khoto'un fi fahmil ayah. Ini menunjukkan apa? Khoto'. Salah dalam memahami ayat. Li'annal murad biha annal khaytul abyad bayadun nahar. Maksud dari benang putih yaitu putihnya siang. Wal aswad sawadul lail. Sedangkan benang hitam yaitu gelapnya malam. Falamma ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbarahu qala lahu. Dia menceritakan kepada Nabi, Nabi pun berkata kepada dia, inna wisadaka la'arid. Sesungguhnya bantalmu terlalu lebar kalau kayak gitu, Adi. An wasi'a al-khaytul abyad wal aswad. Ya. Sesungguhnya bantalmu terlalu lebar untuk menutupi benang hitam dan benang putih tadi, kata Rasul. Ya kalau cak itu tidak terjingok-jingok, wajar bantalnya antum ini terlalu lebar. Itu ungkapan. Ya enggak? Walam ya'murhu bil qadha. Rasul tidak memerintahkan dia untuk mengqadha. Kenapa? Li'annahu jahilun lam yaqsud mukhalafatallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan dia jahil, tidak tahu ilmunya, tidak ada keinginan untuk menyelisih Allah dan Rasulnya. Bal ra'a anna hadha hukmullahi wa rasulihi fa'udhira bihadza. Bahkan dia berpandangan ini adalah hukum Allah dan Rasulnya, dia diberi udzur dengan sebab tersebut. Jelas? Wa amal jahl bil hal. Adapun ketidaktahuan tentang kondisi. Faqad sabata fi sahih an Asma binti Abi Bakar. Qalat, dari Asma binti Abi Bakar. Qalat, dia menceritakan. Aftarna fi yaumi ghaimin ala ahadin Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma tala'atis syamsu. Kami pernah membatalkan puasa pada hari yang mendung di zaman Rasul, kemudian terbit matahari. Fa'aftaru fin nahar bina'an ala anna syamsa qad gharibat fahum jahilun. Mereka membatalkan puasa di siang hari dengan dasar bahwasanya matahari telah terbenam. Mereka salah, keliru, tidak tahu ilmunya. La bil hukmi syar'i walakin bil hal. Bukan mereka tidak tahu tentang hukum pembatalnya, tapi mereka tidak tahu tentang kondisinya. Difahami? Dilihat mendung, jam tidak ada, masjid mati semua listriknya. Antum kira sudah buka, tiba-tiba nyala. Masih suara ngaji di masjid. Antum sudah habis tekwan sepiring, pempek lah 3 iko. Al jahlu bil hal, itu namanya. Lam yadhunnu annal waqta fin nahar. Ya. Mereka tidak menduga bahwasanya waktu tersebut masih di siang hari. Menurut mereka apa? Sudah malam. Walam ya'murhum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil qadha. Rasulullah SAW tidak memerintahkan mereka untuk mengqadha. Walau kana al-qadha wajiban la amarahum bihi. Kalau seandainya mengqadha wajib, Rasul pasti memerintahkan mereka. Li'annahu min syari'atillahi. Dikarenakan itu merupakan syariat Allah.
Wa idza kana min syari'ati kana mahfudhan tanquluhu al-ummah. Kalau dia merupakan bagian dari syariat, pasti terjaga, dinukilkan oleh umat. Bi annahu mimma tawattara ad-dawa'i li naqlihi. Dikarenakan itu termasuk perkara yang mutawatir, pendorong-pendorong untuk menukilkannya. Falamma lam yuhfad, tatkala tidak dihafal dari Nabi SAW, walam yunqal, tidak dinukilkan dari Nabi SAW, adanya pengqadaan, fal aslu bara'atu dhimmah, maka hukum asal adalah lepasnya tanggung jawab, wa adamul qadha, dan tidak adanya qadha-qadhaan. Difahami? Wa hadhihi qa'idatun muhimmatun asyarna ilaiha min qablu. Ini adalah kaidah yang penting yang telah kami tunjukkan sebelumnya. Wa hiya annana idza syakakna fi wujubi syai'in, yaitu kalau kita ragu tentang kewajiban sesuatu, au tahrimihi, atau tentang keharaman sesuatu, fal aslu adamu, hukum asal ya ikhwan adamu tahrim. Gampang enggak? Gampang. Makanya Nabi bilang sama antum, ya, kalau dalam bab muamalah itu gampang, yang susah itu ibadah. Tapi terkadang sebagian orang kalau belajar muamalah itu kencangnya luar biasa, tapi kalau belajar akidah tauhid santai deh. Apa yang antum ragu-ragu? Jual beli apa? GoPay, ya kan? GoPay. Antum tidak tahu ilmunya. Ada yang bilang tidak boleh, ada yang bilang boleh. Antum ragu-ragu, antum pegang hukum asal muamalah boleh, selesai. Sampai antum datang yakin, karena memang hukum asal muamalah kan boleh, iya toh? Nah, ternyata yakin antum, ternyata tidak boleh, ini tadi ada unsur begini, sudah datang ilmu padanya. Apalagi yang kemarin sempat dipermasalahkan, jasa titip. Gimana gambarannya kemarin? Dana talangan, gitu kan? Firan kurir, gitu kan? Mus'ab jual donat. Ya enggak? Anak pembeli. Anak pesan sama antum kan? Urusan anak kan sama antum. Terus kan anak enggak bisa transfer. Anak enggak bisa, enggak ngerti anak transfer. Datang kurir, ada kuriran galak berapa? Ke saku 10.000. Datang si Firhan, antum talangi dulu ini. Difahami? Ditalangi sampai Firhan. Berapa donatnya? 50.000. Dari ngomong, Pak, kaget bayar 60.000 sama kurir. Donat 50, kurir 10.000. Iya benar? Itu kan ada yang mengatakan tidak boleh. Iya benar? Karena terkandung unsur begini-gini. Gampang, simpel. Ragu antum kan? Hukum asal boleh. Sampai antum kaji betul-betul haram. Ya enggak? Masa antum meninggalkan sesuatu yang hukum asalnya boleh? Difahami? Hukum asalnya boleh. Masa antum ragu? Seluruh muamalah hukum asal boleh, sampai datang dalil yang menunjukkan antum yakin itu haram. Simpel kan? Hukum asal ibadah hukumnya haram, sampai dalil yang menunjukkan kebolehan. Simpel. Gampang sebenarnya. Yang dibuat susah itu karena antum salah kaidah asal. Kaidah asal antum haram. Ketika antum katakan kaidah asalnya adalah haram, tak boleh, sampai antum bertindak dulu, sampai saat antum punya ilmu, sudah. Seluruhnya antum tidak akan bisa bertindak. Makanya ketika ada seorang laki-laki lewat ditetesi air, kemudian dia basah badannya, dia tanya kepada seorang perempuan yang faqihah. Dia tanya, najis enggak air ini tadi? Kata seorang perempuan tersebut, seorang faqihah, dia mengatakan, alma najisun bisu'alika. Air ini najis dengan sebab pertanyaanmu. Kalau engkau tidak tanya, tidak akan najis. Karena engkau tanya, jadi najis. Kalau engkau tidak tanya, kembali kepada hukum asal, air suci. Karena engkau tanya, ini memang air comberan sebenarnya. Engkau kalau lewat tadi tidak tanya, hukum asal airnya suci.
Difahami? Antum lewat jalan, muncrat, air comberan itu muncrat kena badannya antum. Hukum asal apa? Air suci. Tanya antum sama Ustaz, gimana hukumnya? Ganti baju antum najis tuh. Difahami? Nah itu tadi. Hukum asal, maka penting ya, kembalikan ke hukum asal. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin, annana idza syakakna fi wujubi syai'in aw tahrimuhu. Kalau kita ragu tentang kewajiban sesuatu atau keharaman sesuatu, fal aslu adamuhu. Hukum asal tidak haram, tidak wajib. Illa fil ibadat fal aslu fiha at-tahrim. Hukum asal kecuali dalam bab ibadat, hukum asal adalah keharaman untuk dikerjakan sampai antum punya dalil yang membolehkan. Jelas? Jelas? Nyambung? Jelas? Ya. Jelas, lanjut. Walakin man aftara qabla an taghriba syamsu. Akan tetapi orang yang membatalkan puasa sebelum terbenam matahari, idza tabayyana anna syamsa lam taghrib, kalau nampak bagi dia matahari memang belum terbenam, wajib 'alal imsak, wajib dia nahan diri. Bukan antum berlanjut, tanggung. Itu tidak boleh. Ya. Li'annahu aftara bina'an 'ala sababin, dikarenakan dia membatalkan puasa dengan dibangun di atas suatu sebab. Tsumma tabayyana adamuhu, kemudian nampak adamnya, tidak adanya tadi. Wa hadza yajurruna ila mas'alatin muhimmatin. Ini menarik kita kepada masalah yang sangat penting, wahya, yaitu anna man bana qaulahu ala sababin. Kalau orang yang membangun pendapat di atas suatu sebab, tabayyana annahu lam yujad, dan nampak bagi dia tidak didapati sebab tersebut, fala hukma liqaulihi, maka tidak ada hukum untuk pendapat dia tersebut. Difahami? Jadi gini, suatu kaidah, kalau seseorang membangun pendapat dikarenakan ada sebab, nah, sehingga kalau tidak ada sebab, maka tidak ada hukum terhadap ucapan dia tadi. Difahami? Contoh misalkan dalam kehidupan sehari-hari, siapa yang buang sampah sembarangan, maka dia keluar dari pondok pesantren ini tadi. Berarti kan keluarnya fatwa hukum dikarenakan ada sebab. Ketika tidak adanya yang buang sampah, berarti apa? Tidak ada yang harus diusir. Difahami? Faham antum seperti ini? Contoh misalkan, kita praktekkan di grup-grup WA. Misalkan di suatu grup WA. Antum sebutkan misalkan tidak boleh menampilkan harga, misalnya gitu ya. Kalau dagang jangan tampilkan harga. Ini kan qaul, faham Dimas? Qaul. Sering antum dapati grup-grup yang seperti ini? Qaul ya? Sepakat? Qaul kan? Siapa yang tidak boleh menampilkan harga? Siapa yang menampilkan harga kena kick. Difahami? Berarti qaul adalah dilarang menampilkan harga. Ada sebab. Apa sebabnya dia? Sebab qaulnya tadi. Ya harus jelas. Apa sebabnya? Dia sebutkan sebabnya karena akan menimbulkan persaingan. Difahami? Jelas? Nah, ketika dia menyebutkan akan menimbulkan persaingan, berarti qaulnya tadi dibangun di atas sebab. Sehingga kalau seandainya tidak ada persaingan harga, maka tidak perlu diributkan. Jelas Pak Roni? Contoh, ini kurma, berarti menimbulkan persaingan. Tahu-tahu ada yang jual berlian. Nih, BU, butuh duit. Ya, BU, butuh uang, ya betul. BU tuh.
istilah singkatan. Ya Kak Didi, BU, butuh duit itu butuh uang. BU, berlian, entah karat berapa karat itu istilahnya yang paling bagus. Tawarlah, buka harga 10 juta misalkan. Kalau tidak ada yang saingan, untuk apa antum harus ngekick dia? Difahami? Jelas dalam hal ini tadi? Kalau antum kick dan kaulnya antum tidak ada sebab, maka tidak teranggap seperti itu tadi. Luar biasa ikhwan, Syekh Ibnu Utsaimin ini tadi detailnya beliau. Kata beliau, wa hadhihi la furu'un katsiratun min ahammiha. Ini masalah ada furu' yang sangat banyak. Di antaranya yang terpenting, ma yaqa' li ba'din nas fit talaq. Apa yang terjadi pada sebagian orang dalam masalah talak? Yaqul li zaujati, dia mengatakan kepada istrinya, masalan, in dakhalti dara fulan fa anti talik. Kalau engkau masuk ke rumah si fulan, kamu kucerai. Binaan ala annahu indau alat muharramah minal ma'azif aw ghairiha. Dengan alasan karena di rumah si fulan itu ada alat-alat yang haram seperti alat musik. Tsumma tabayyana annahu laisa indahu syai'un min dzalik. Kemudian nampak bagi dia bahwasanya tidak ada di rumah orang tersebut sesuatu dari perkara-perkara tersebut. Fahal idza dakhalat tutlaq aula, apakah tatkala dia masuk wanita tadi ditalak ataukah tidak? Al jawab la tutlaq. Enggak bisa ditalak. Li annahu mabniun ala sababin tabayyana adamuhu. Dikarenakan dia dibangun di atas suatu sebab yang nampak sebaliknya. Wa hadha wal qiyas syar'an wa waqi'an. Dan ini kias secara syar'i dan secara waqi'. Jelas? Nyambung kaidah ini tadi. Nah, dari sini antum paham. Paham sampai sini? Anak-anak agak kerucut kan? Ya. Dah cukup sampai sini? Ya. Pause. Dah, selesai kajian. Dah. Matikan. Antum paham kaidah ini tadi? Ya. Nah, sudah.